A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih sama-sama bisa mendengarkan pelajaran hari ini, materi ikrar ataupun talaqi Al-Quran, talaqi tilawah Al-Quran bersama Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita mendengarkan pelajaran ini bisa menambah keimanan, menambah ilmu kita, dan menambah amal kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa, yang mendapatkan ridhonya dengan amal-amal kita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan seluruh sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Baik, kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah pada hari ini ketemu kembali bersama Ustaz. Di Senin kemarin bersama Ustaz Anggit ya. Hari ini bersama Ustaz akan melanjutkan talaqi tilawah kita di surah Al-Baqarah, insyaallah di ayat ke-25, satu ayat. Namun sebelumnya saya ingin melanjutkan, mudah-mudahan menjadi motivasi kepada kita semua untuk semakin baik belajar Al-Quran kita, semakin semangat kita belajar Al-Quran ya. Kemarin kita sudah mendengarkan motivasi dari Ustaz Anggit tentang kita boleh iri ya kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan ya. Dalam hal apa? Ada dua hal, yaitu rajulun atahullahul Qur'ana, orang yang diberikan kelebihan kepahaman ya dalam Al-Qur'an, kita boleh iri. Artinya dengan apa? Dengan kita semangat biar bisa melebihi orang tersebut. Yang kedua adalah orang yang atahullahu malan, yang diberi kelebihan harta, kemudian dia menginfakkannya ya di waktu siang maupun di waktu malam, di waktu sempit maupun waktu lapang. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Ustaz mau melanjutkan pembahasan di kitab At-Tibyan tentang salah satu adab bagi seorang yang belajar Al-Quran maupun mengajarkan Al-Quran. Kemarin adalah tentang niat ya. Di dalam buku ini panjang lebar dan berbagai macam perkataan daripada ulama tentang pembahasan masalah niat. Karena jangan sampai amal yang mulia, yang begitu besar keutamaannya, yaitu belajar Al-Quran ini, rusak atau kita tidak dapat kebaikan gara-gara niat yang salah, gara-gara niat yang kurang baik ya. Baik, kita sudah hafal hadisnya kemarin, yaitu innamal a'malu binniyat. Sungguhnya
setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Maka kemarin sudah saya sampaikan, kita menghafal itu niatnya bukan karena disuruh oleh orang tua kita, bukan karena disuruh oleh guru kita, namun karena lillah, karena Allah, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini Ustaz menyampaikan sebuah perkataan dari sahabat yang bernama Fudail bin Iyad. Ya, beliau berkata, yaitu meninggalkan sesuatu amalan karena manusia merupakan riya. Apa kata beliau? Meninggalkan sesuatu amalan karena manusia merupakan riya. Artinya di sini takut merasa dirinya riya. Dia merasa dirinya, aku nggak mau sholat di masjid, takut dibilang alim sama temanku. Aku nggak mau menghafal Quran, nanti, dan lain-lain gitu kan. Dia nggak mau beramal karena takut dinilai begini begitu oleh manusia. Nah, intinya merasa riya, takut dibilang hebat dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata adalah riya. Jadi simpulannya, kita merasa takut riya untuk beramal baik itu adalah riya. Ya. Kenapa? Karena tentang niat itu adalah Allah yang menilai. Allah yang berhak menilai. Kemudian selanjutnya perkataan beliau, dan melakukan sesuatu amalan karena manusia merupakan syirik. Pingin dipuji, ya. Kalau tadi takut dibilang hebat, takut dibilang alim, takut dibilang dan lain-lain lah, itu riya. Nah, kalau sekarang dia beramal, ya, semangat mau menghafal Quran, mau sholat di masjid, namun ada tujuannya, karena ingin mendapatkan hadiah atau karena biar dipuji-puji oleh orang. Nah, itu syirik, ya. Maka tidak ada lain niat kita beramal adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhlas, ya. Ikhlas karena Allah itu adalah menghindarkan dari keduanya. Nah, itu dia. Yang benar adalah menghindarkan dari tadi, merasa takut dipandang orang atau merasa riya untuk beramal, itu adalah riya. Kemudian beramal tapi karena pingin dipuji, pingin dianggap hebat, itu adalah syirik. Nah, maka keduanya itu tidak baik. Maka yang baik adalah ikhlas, yaitu menghindarkan dari keduanya. Intinya bagaimana dong, Ustaz? Intinya adalah udah pasrahkan pada Allah. Kita beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu saja ini perkataan ulama, kita pahami, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ini sangat banyak nih perkataan, ada dari sahabat Sahal As-Sawri, dari sahabat Asy'ari, dari sahabat Al-Qusairi. Ini banyak menyampaikan tentang ikhlas ini, ya, tentang masalah niat. Baik, satu dulu. Nah, dari perkataan siapa tadi? Sahabat bernama Fudail bin Iyad. Itu merasa riya untuk beramal itu adalah riya. Kemudian merasa ingin dipuji dalam beramal itu adalah syirik. Nauzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari dua hal tersebut. Baik teman-teman, kita lanjut untuk membuka Al-Quran kita, ya. Kita buka surah Al-Baqarah di ayat ke-25. Silakan ikuti Ustaz. Mudah-mudahan bacaan kita yang tartil, yang baik, itu bagian daripada menyempurnakan pahala kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Baik, coba kita baca bersama-sama. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Sadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, itu teman-teman cara baca atau talaqi dari Ustaz di ayat 25. Mudah-mudahan teman-teman yang masih belajar terus memperbaiki bacaan tilawahnya menjadi patokan atau menjadi contoh untuk diikuti, kemudian bisa lebih baik lagi bacaan kita, sehingga teman-teman kalau kita sudah bagus bacaan kita, insya Allah menghafal nantinya Allah mudahkan, Allah lebih mudahkan kembali dalam menghafal. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian dari Ustaz untuk materi talaqi hari ini. Mudah-mudahan Allah beri kita keistiqomahan untuk terus bersama Al-Quran, untuk menjadi ahlul Quran yang menjadi ahlullah di bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Ustaz. Saya akhiri. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.